Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidzikri. Itu salah satu pujian yang Nabi baca alaihi salatu wassalam tatkala beliau bangun dari tidurnya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mensehatkan kita di badan kita. Ini yang bisa hadir di tempat ini insya Allah adalah orang-orang yang sehat. Dan mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita. Kita itu gak punya apa-apa di muka bumi ini. Sampai ruh yang bergabung dengan jasad kita itu milik Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Dan yang terpenting dari semua itu, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan datang satu masa di mana seorang sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Bangun dari tidurnya sudah tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, bahkan sudah berpindah agamanya. Dan ada yang paginya masih sempat hadir di kajian. Bangun subuh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi sore harinya sudah melupakan Allah Jalla Jalla. Sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia melakukan itu menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena diberi kesempatan untuk mengingatnya pada pagi hari ini, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang lewat jalan beliau kita mengenal Allah Jalla Jalla. Entah kalau Allah tidak mengutus nabinya, kita seperti apa? Mungkin sebagian kita masih menyembah berhala-berhala, patung, pepohonan, gunung, lautan. Maka jangan lupa untuk memperbanyak sholawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, tahibbati fillah. Banyak kejadian, baik itu yang menimpa diri kita atau menimpa kerabat kita, atau terjadi di negeri kita, yang kita merasa kok kayaknya kurang pas, kurang tepat buat kita. Bahkan terkadang ada perasaan berburuk sangka di dalam diri kita kepada Sang Pencipta. Kok bisa dia yang meninggal dunia? Kok bisa dia yang kena musibah? Kenapa ini bayi baru lahir? Ini bayi baru lahir. Kok sudah kena tumor?
Kok bukan pelaku dosa, perampok, orang-orang yang zalim itu yang terkena musibah? Terkadang kita membaca berita seorang bocah yang diperkosa. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Apa salah bocah tersebut? Ahibati fillah. Perasaan-perasaan seperti itu, prasangka-prasangka yang muncul itu disebabkan banyak hal. Di antaranya kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita tidak tahu kenapa kita berada di muka bumi ini. Tadi imam kita di rakaat pertama membaca akhir surat Al-Hasyr. Di 3 ayat terakhir itu, bukan di 3 ayat terakhir, semua yang dibaca sebenarnya mengandung ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu Allah jemaah. Tidak yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Alimul ghaibi wasyahada. Dia maha tahu dengan yang gaib dan nyata. Kita ini ilmu kita hanya dengan yang nyata, bahkan penuh dengan keterbatasan. Kita nggak tahu dengan yang ada di balik sana. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan motor kita nanti di sana yang kita parkir. Tapi Allah tahu. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Huwar Rahmanur Rahim. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kita perlu tahu apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi di negeri kita. Semeru yang batuk-batuk, yang kemudian menyebabkan negeri ini bingung. Semua orang datang ke sana membawa donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana. Itu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Orang pada menyekutukan Allah Azza wa Jalla, nggak kenal sama Allah. Berapa banyak kita melihat manusia-manusia yang masih menghambakan diri mencari rizki di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat bersemedi, di tempat-tempat keramat. Kemana engkau cari rizki? Kepada siapa engkau memohon rizki? Mungkin kau merasa sulit ekonominya, ada permasalahan yang menimpamu. Kemana Allah Azza wa Jalla? Sebagian kita nggak kenal sama Allah. Wallahul khaliq al-bari al-musawwir. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membuat rupa. Lahul asmaul husna. Bagi Allah itu semua nama-nama yang indah itu hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bayangin, semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih, menyucikan Allah. Tapi sebagian manusia malah berburuk sangka sama Allah. Merasa takdir Allah nggak tepat buat dia. Kenapa dia terkena hal ini? Apa salah dia? Apa dosa dia? Yusabbihu lahu, bayangin. Burung-burung bertasbih untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih kenal kepada Allah daripada kita.
Ikan-ikan di lautan bertasbih. Semut-semut di lubangnya bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha perkasa dan maha hikmat, bijaksana. Maka tatkala kita hendak berbincang tentang hikmah dari musibah, hampir semua yang ada di tempat ini punya masalah. Tapi dia berusaha untuk membungkus masalah itu dengan senyum dan optimis kepada solusi dari Allah Azza wa Jalla. Pernah ada sebuah kejadian disebutkan bahwa itu kisah Dzulqarnain. Bagaimana dia hendak menghibur ibunya. Dia sudah sakit-sakitan. Dia sudah akan meninggal dunia. Dia mengatakan ke ibundanya, apabila datang kitabku ini, suratku ini, Bunda, aku minta engkau ngundang orang satu kampung untuk makan di rumah. Engkau pun bikinkan makanan buat mereka. Tapi sebelum mereka mengkonsumsi makanan tersebut, Bunda baca suratku ini, sampaikan kepada mereka bahwa anakku berpesan, yang boleh makan di tempat ini hanya yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Dan ternyata satu kampung itu nggak ada yang makan, jemaah. Kita semua punya masalah. Tapi kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang terkadang kita lupa dengan kasih sayang Allah. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Kita fokus kepada musibah yang menimpa kita. Sampai tatkala ada seorang yang mengeluh kepada seorang alim ulama tentang masalahnya, seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepada makhluk ciptaan. Maka alim ulama ini mengatakan, engkau punya masalah, iya. Engkau lihat kedua matamu, ada masalah. Gimana kalau Allah mengambil kedua matamu kemudian kau menjadi buta? Engkau punya dua kaki. Engkau bisa berjalan dengannya. Bagaimana kalau Allah Jalla Jalla mengambil kedua kakimu sehingga engkau lumpuh dan tidak bisa jalan? Lalu dia sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada pada tubuhnya, yang sering kita lupa dengan nikmat itu. Orang ini baru sadar, Allah tuh maha baik sama engkau. Engkau yang tidak tahu diri. Wallahi sayang. Kita tuh kalau sering ngeluh karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita, agar kita terus bersyukur dan tidak berhenti mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, kita mau susah, kita mau tertimpa, kita mau jatuh tertimpa tangga, musibah silih berganti yang menimpa kita. Salat kita tidak pernah berubah. Kita tetap wajib mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak pernah lepas dari nikmat yang Allah berikan. Enggak pernah. Wallahi jamaah, kalau sedetik kita lepas dari rahmat Allah, binasa kita. Ahibati fillah, kita perlu mengenal hakikat dunia ini. Setelah kita kenal sama Allah, ya kalau kepingin kenal sama Allah Jalla Jalaluh, baca surat cinta yang Allah karuniakan kepada kita. Baca Al-Quranul Karim yang Allah kirimkan sebagai rahmat, sebagai penyembuh,
sebagai hidayah. Itu Quran. Quran diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Quran ini untuk menyengsarakan kalian. Bukan. Kalau kepingin tahu kenal sama Allah, baca Al-Quranul Karim. Di setiap halaman, di setiap ayat, ada pesan-pesan yang indah dari Allah Jalla Jalaluh, yang kalau kita merenungkannya, ya paling tidak kita akan dapat meniti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Beliau tidak pernah tidur di ruang ber-AC. Beliau tidak pernah makan roti yang empuk. Rumahnya kecil. Musibah-musibah silih berganti menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah. Diusir, dilemparin batu, berdarah-darah. Nggak pernah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Allah, aku ini nabimu, kok bisa seperti ini? Ada. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Heran istrinya, heran sahabatnya, sampai bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai urusannya ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Terus kenapa bisa seperti ini? Afala akun abdan syakura. Apakah nggak pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Seringkali di rumahnya nggak ada makanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tanya kepada istrinya, ada sesuatu yang bisa dimakan? Kata istri, nggak ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin ya, Rasul SAW hidup seperti itu, meninggal dunia alaihi salatu wassalam dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan, digadaikan untuk beli gandum. Lalu kita banyak mengeluh dengan kondisi kita. Maka kita harus tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Kalau kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu kita nggak ada jemaah. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq bin Riza, bahasa lama nggak ada. Riza dulu juga nggak ada. Terus kita jadi ada. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan al-maut, ketidakadaan, kematian. Kita nggak ada dulunya. Wal hayat, kemudian kita jadi hidup. Allah menciptakan kehidupan ini. Allah menyediakan segala fasilitas yang dapat dinikmatin oleh manusia bukan untuk kesenangan, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kita berada di ruang ujian.
Apa yang terjadi tatkala kita masuk ruang ujian? Ini yang mahasiswa bentar lagi akan UTS. Nah, yang sebagian mungkin sudah selesai, anak-anak sekolahan. Ketika dikasih tahu, insya Allah Senin depan itu ujian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, selesai. Apa yang akan terjadi dengan anak ini? Siap. Dia akan membaca. Dia akan serius. Sebelum ujian dia sudah serius. Ketika hari-hari ujian, tidurnya sedikit. Makannya tidak beraturan. Buku selalu dia bawa. Doa selalu dia panjatkan. Sampai selesai ujian, baru dia bisa istirahat. Dan kita berada di ruang ujian ini sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Berarti waktu istirahat kita itu nanti, bukan sekarang. Makanya jangan heran kalau orang di ruang ujian itu tegang, ya, serius, nggak bergurau. Kalau ada yang bergurau dia marah. Kalau ada yang mengganggu dia emosi. Iya, kenapa anak sedang ujian? Tapi sebagian di ruang ujian itu main-main. Di waktu serius dia bercanda. Di waktu bersungguh-sungguh dia santai. Sehingga dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Yang namanya di ruang ujian ya harus siap. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Presiden mati. Rakyat jelata pun mati. Orang kaya yang memiliki harta 1.000 triliun, yang kalau biaya hidup dia tiap tahun itu 1 triliun, berarti umur dia berapa jemaah? Dia punya 1.000 triliun. Kalau 1 tahun dia butuh 1 triliun biaya hidupnya, uang dia cukup untuk berapa tahun? 1.000 tahun. Iya. Dia mati umur 70 tahun. Itu duitnya dikemanakan? Yang pejabat mati, yang sehat mati. Jangan berpikir kalau sudah sakit-sakitan, koyo itu mati. Kita lihat di masa COVID-19 ini, berapa banyak tenaga medis, mulai dari dokter dan lainnya, yang ngobatin orang sakit, yang dia mengatakan sudah parah ini, dokternya mati duluan. Yang sakit pulang ke rumahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kecil mati. Seringkali kita dengar orang tua yang nunggu kelahiran anaknya. Ternyata anaknya lahir tidak bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para nabi mati. Mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang dicintai Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, makhluk yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah kepadanya? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit. Divonis oleh Allah Azza wa Jalla, engkau mayit. Engkau mati.
Wa innahum mayyitun, dan orang-orang itu bakal mati semua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setelah Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum, dan kami memberikan ujian kepada kalian. Bisyar, bentuk ujiannya itu keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai. Allah ciptakan setan, itu ujian buat kita. Allah ciptakan berbagai macam kesenangan di dunia ini yang juga ujian. Yang kaya juga diuji. Hanya kebanyakan kita itu kalau sedang senang tidak merasa diuji. Kalau susah, Allah Ustaz, ana sedang diuji Ustaz, Masya Allah. Kemarin antum nggak diuji? Enggak Ustaz, sekarang diuji. Allah. Ini pemahaman yang salah, jemaah. Ketika dia merasa sedang susah, sedang diuji, dikasih sehat, dikasih harta, naik jabatannya, tidak merasa diuji, ini tanda-tanda kebinasaan buat dia. Karena Allah benar-benar menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu fitnah buat engkau. Yang nggak punya anak, kasih ujian nggak? Iya Ustaz, anak udah 10 tahun Ustaz diuji sama Allah nggak punya anak. Menurut antum yang punya anak itu nggak diuji? Yang punya anak pun diuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sebutkan harta kalian supaya yang kaya juga tahu dia sedang difitnah. Yang punya anak, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Dan wa ilaina turja'un. Kata Allah, kepada kami kalian akan balik semuanya. Ini menunjukkan kita sedang tidak berada di tempat tinggal. Kita akan balik. Semua akan kita tinggalkan. Oleh karena itu kalau ada musibah yang menimpa kita, ada orang yang meninggal dunia, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah. Padahal yang mati anaknya, yang mati bapaknya. Tapi kita mengatakan kami milik Allah, bukan dia milik Allah. Cuma banyak kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak tahu artinya. Sekedar berbicara saja. Jemaah rahimakumullah, kalau berbicara hikmah dari musibah yang menimpa kita, baik secara personal atau keluarga, atau bencana alam yang menimpa banyak manusia, apa hikmahnya? Banyak. Bahkan kalau bicara hikmah, kita ini hanya menyebutkan beberapa. Kalaupun ada ulama yang berusaha untuk mengumpulkan, itu hanya beberapa. Karena hikmah Allah tidak bertepian. Sebagaimana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Gak bertepian. Jadi kita hanya menyebutkan ini diantaranya, ini 1, 2, 3. Tapi sebelumnya izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ada yang salah air ini jemaah. Di kanannya Ustadz, masa ditaruh di sebelah kirinya Ustadz? Makanya anak jadi bingung. Nah, jazakallah khair.
Ahibati fillah, hikmah yang pertama adalah mewujudkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita terbukti kalau antum itu hambanya Allah, bukan hawa kesenangan, bukan hawa nafsunya, bukan hawa nafsu, bukan hamba kesenangannya, bukan hamba hawa nafsunya. Karena banyak di antara kita yang hanya menyembah Allah ketika senang. Iya. Ketika dikasih harta berlimpah ruah, ya Allah, Allah itu maha baik. Allah itu sayang sama anak. Kalau dikasih musibah, ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar. Antum yang nggak benar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Allah mengatakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di pinggiran, jamaah. Di sini. Biar antum lihat ya. Oh, di sini yang kasih. Antum lihat ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, oh dia tenang, kokoh dia, tapi tetap di pinggiran. Kalau rizkinya dilancarkan, jabatannya dinaikkan, urusan keluarganya harmonis, dia tetap beriman, tenang dia. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala. Tapi kalau terkena fitnah, dia jatuh. Dia balik ke masa lalu dia. Kita berada di Masjid Muhajirin. Masjidnya orang-orang hijrah. Ada orang-orang yang ketika hijrah, hijrahnya itu belum matang, masih di pinggiran. Kalau hidupnya enak setelah hijrah, kayaknya bener ini. Iya. Tapi kalau hidupnya susah, balik lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, khasirat dunya wal akhir. Dia akan kerugian, dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Ketika dia hanya beribadah kepada Allah di pinggiran saja, hanya memuji Allah Jalla Jalaluh, tatkala mendapatkan nikmat, dikasih musibah, selamat tinggal. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ini ada hadiah nih. Nah, mana mau tanya? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kalau lagi dapat nikmat, beliau memuji Allah. Kalau lagi susah, beliau juga memuji Allah. Apa dua pujian Nabi yang sering beliau baca ketika nikmat dan ketika musibah? Itu kalau kena musibah. Iya. Kalau lagi senang. Kayaknya hafalnya cuma satu, sering kena musibah. Baik. Kalau lagi dapat nikmat, alhamdulillah juga. Nah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah. Fadlan kasih hadiahnya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Jadi beliau susah pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka antum jangan ngafalin ini doang ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Emangnya antum susah terus? Enggak kan? Hafalkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, supaya antum tidak congkak, enggak angkuh. Oh ini karena saya, oh karena usaha saya, karena kecerdasan. Lah, itu karena Allah.
Antum bagaimana bisa survive ketika COVID itu? Ya, saya ini memang sudah berpikir. Loh, berpikir. Itu dia nggak ngomong, alhamdulillah ini Allah semuanya. Nggak ada, karena berpikir. Kemudian saya merencanakan, saya melihat saya buka usaha ini dan itu, survive saya. Teman-teman nggak mikir, oh cuma dia yang mikir. Ini seharusnya kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kalau bicara hikmah dari musibah dan petaka itu untuk mempersiapkan kita meraih jabatan yang lebih tinggi. Antum lihat ya, seorang prajurit, seorang tentara, kalau dia kepingin jadi kolonel, apa yang harus dia lakukan? Dia harus tes, dia harus diuji, dikirim kadang-kala dulu ke tim-tim. Hampir kalau kita lihat jenderal-jenderal itu semuanya pernah di tim-tim sana. Sekarang dikirim ke Papua, dikirim ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk naik jabatannya. Supaya pantas mendapatkan penghargaan. Jadi ketika antum terkena musibah, antum harus berbaik sangka sama Allah. Oh ini, insya Allah aku akan dikasih sesuatu sama Allah Azza wa Jalla. Agar aku pantas mendapatkan ya sesuatu yang lebih. Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana Nabi Yusuf ini jamaah? Nabi dikasih ujian di rumahnya sendiri. Yang mendolimin beliau itu siapa? Kakak-kakaknya jamaah. Ada yang mengatakan kalau didolimin orang lain itu ana masih tahan Ustaz. Tapi kalau yang mendolimin dulur dewi Ustaz, loro hati Ustaz. Nah. Wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il husamil muhannati. Kezaliman yang dilakukan kerabat itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang India. Sakit sekali. Dan itu Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari orang tuanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam beberapa buku tafsir disebutkan 30 tahun dipisahkan dari bapak. Gimana beliau diuji, dimasukkan ke sumur ya. Kemudian dijual, dibeli, kemudian dibawa ke Mesir, tempat yang jauh dari negeri mereka. Ketika beliau sudah remaja, menjadi pemuda yang tampan, dikasih ujian yang lebih berat. Kemarin diuji dengan kesusahan, sekarang diuji dengan ketampanannya. Jadi orang-orang yang tampan ini diuji juga. Jangan merasa Ustaz, ana tuh kalau jalan semua akhwat-akhwat pada ngeliatin ana, Masya Allah. Antum sedang diuji. Nabi Yusuf diuji dengan ketampanan. Sebagian orang berpikir ketampanan ini manfaat buat antum. Bisa jadi bala buat antum. Dan itu yang terjadi. Bagaimana Imra'atul Aziz diuji dengan tadi istrinya. Ya, orang yang merawat dia di rumah tersebut. Seorang wanita bangsawan, cantik. Di rumahnya berduaan, ditutup pintunya, semua ditutup. Nabi Yusuf dikatakan, hai talak, ayo. Mau kemana? Lari Nabi Yusuf jamaah. Antum kira-kira kalau ada yang ngajak antum, Mas, Reneo Mas, Insya Allah. Antum GR langsung jamaah, ya Allah. Anak ini lari susah ternyata. Itu ujian. Artinya, setelah ujian dengan satu perempuan, diuji dengan perempuan-perempuan yang banyak. Bagaimana nih perempuan mengundang bangsawan-bangsawan ke rumahnya, lalu menyuruh Nabi Yusuf keluar.
Ketika Nabi Yusuf keluar, perempuan itu di tangan mereka ada pisau. Mungkin mereka memegang buah yang hendak mereka potong. Ketika melihat Nabi Yusuf, faqatta'na aydiyahun, mereka menyayat tangan mereka, tidak sakit. Supaya antum tahu kenikmatan jiwa dengan sakit jasad ini, aduh, itu berbeda. Dia menyayat tangannya, tapi karena jiwanya senang melihat Nabi Yusuf, berdarah-darah tangan mereka. Mereka mengatakan, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, ini kata mereka. Subhanallah. Setelah itu perempuan ini mengatakan kepada yang disebutkan namanya Zulaikhah, ya, mengatakan kepada tamu-tamunya, kalian tahu dia bukan hanya tampan luarnya, tapi dia juga tampan jiwanya. Ini yang aku ajak, tapi dia nggak mau. Dia menunjukkan laki-laki ini bukan laki-laki mata keranjang, bukan. Dia menyebutkan hal itu. Kalau dia nggak nurut sama aku akan penjara dia. Allahu Akbar. Ujiannya 2. Antum gimana kalau dikasih 2 ujian? Perempuan yang cantik atau masuk penjara? Aduh, ini pilihan yang sulit. Wallahi sahih, di penjara Nabi Yusuf. Artinya dia dapat kenikmatan. Ujian ini kenikmatan. Ini perempuan yang cantik yang mengajak dia, ini ujian dari Allah Azza wa Jalla buat dia. Tapi penjara pun juga ujian. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya, Allah. Penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Di penjara bukan sebulan 2 bulan. Bid'a sinin. Bid'a itu dari 3 sampai 10 sampai 9 kira-kira jamaah. Di penjara Nabi Yusuf. Ini Nabi jemaah. Setelah itu dikeluarkan untuk berada di jabatan yang tinggi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi antum kalau sedang dalam ujian, antum berbaik sangka, oh ini kayaknya memang harus seperti ini jalannya gitu. Karena orang kalau nggak paham, dia akan hidup menderita. Oh ya Ustaz ya, utang tidak lunas-lunas sampai sekarang. Astagfirullah. Ngelamar kerja di sana tidak diterima. Sudah bekerja di PHK. Allah itu maha tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh antum. Ahibati fillah. Yang ketiga, ternyata musibah itu dapat menghapuskan dosa kita. Musibah yang menyakitkan buat kita itu dapat menghapuskan dosa kita. Loh Ustaz, anak ini sudah sholat malam terus Ustaz. Ini ada orang yang tidak merasa punya dosa. Maka dikasih musibah sama Allah Azza wa Jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati, akan ada bala yang menimpa seorang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, fi nafsihi, di dirinya, wa waladihi wa malihi. Musibahnya kadangkala di dirinya, kadangkala di hartanya, kadangkala di anaknya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Yang nilai akhirnya orang ini berjumpa sama Allah nggak punya dosa. Maka ketika Nabi SAW membesuk seorang perempuan dari sahabatnya yang dia demam, menggigil dia jam, Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Umma Sa'ib, malaki tuzafzifin,
Umar Saib, kenapa engkau menggigit? Ada apa? Dia mengatakan, Al-humma ya Rasulullah, la barakallahu fiha. Ini ya Rasulullah, demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Dia mengatakan, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kadang-kadang ada di antara kita kalau sakit itu menjelek-jelekan, memaki penyakit. Kata Nabi SAW, la tasubbil humma. Jangan engkau maki demam ini, jangan. Kenapa? Karena dia akan memborong dosa-dosa manusia. Sebagaimana alatnya pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Maka jangan dicela. Ini Nabi menyebutkan sampai ada orang yang dikasih bala, ada balanya nggak pernah hilang, jemaah. Seperti orang ya yang kena penyakit dan dokter menvonis kayaknya dibawa mati penyakitnya. Orang yang kena stroke, ya terkadang dia bisa sembuh tapi nggak seperti dulu lagi. Jalannya susah. Orang yang kena kanker, ada bayangan dalam diri dia harus kemo terus, harus hati-hati makannya, dijaga, semua berkaitan dengan penyakit itu. Itu semua bala yang dapat membersihkan dia dari dosa. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihil khair." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Kenapa dia jemaah? Hah? Ujian juga dari Allah itu, katanya, wis mari Ustaz, cukup Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi tanda Allah ingin kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Jadi musibah yang menimpa pelaku dosa itu tanda Allah ingin kebaikan di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan buat hambanya, dia melakukan dosa, dia berbuat kemaksiatan, dia orang jahat, orang zalim, tapi aman dari musibah. Kita kadang-kadang lihat, ini Ustaz orang sholat nggak pernah. Dia kan berpikir bagaimana orang yang zalim itu, kita memang mendoakan keburukan buat orang menzalimin kita itu nggak apa-apa. Tapi kita kadang-kadang mikir, kok enggak kena musibah orang ini, jangan. Enggak mati-mati orang. Iya, Allah biarkan. Sampai kelak akan disempurnakan hukuman buat dia hari kiamat. Karena kalau hukuman di dunia, orang itu bisa sadar, jemaah. Kalau dikasih penyakit, dikasih musibah, dia bisa sadar. Allah tidak ingin orang itu sadar. Akhirnya Allah biarkan dia merasakan kenikmatan dunia ini, yang kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit, cuma dikit. Kenikmatan dunia ini Nabi SAW ketika menggambarkan kepada para sahabatnya, dunia yang dinikmatin oleh 8 miliar manusia sekarang, itu dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi SAW, seperti seorang di antara kalian yudkhil isba'ahu fil yam, memasukkan jarinya di lautan, kemudian dia angkat,
Falyandur, hendak dia melihat ada berapa tetes air di jarinya. Itu dunia, dan lautan itu akhirat. Dan dunia seperti diperebutkan oleh banyak manusia. Maka kalau antum melihat orang yang berbuat dosa, kita tahu dia pelaku kezaliman, lalu dia hidupnya senang, maka tetap berbaik sangka sama Allah. Karena terkadang kita mengatakan, ya Allah, ini orang zalim senang hidupnya. Ana yang Allah soft pertama terus. Kadang kala ngimami azan, tetap uripe kayak gini ya Allah. Kadang kala kita merasa ada yang gak pas di takdir Allah. Semuanya pas, semuanya sesuai, tapi kita gak ngerti. Kitanya gak ngerti. Kemudian yang keempat, ternyata musibah itu bisa memberikan pahala, bukan hanya menghapuskan dosa. Memberikan pahala dan mengangkat derajat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Kalau yang kedua tadi mempersiapkan orang ini untuk menjadi orang yang matang. Seperti matangnya Nabi Yusuf alaihissalam, seperti matangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu 10 tahun jadi penggembala kambing. Fir'aun di istananya menikmatin kerajaannya, menyembelih putra-putra Bani Israel. Nabi Musa 10 tahun mengembala kambing di sana. Tapi itu untuk mengangkat, untuk mematangkan dia, mendapatkan sesuatu yang berat untuk diemban. Kalau yang keempat ini dapat pahala dan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di sana. Jadi sebenarnya pengangkatan derajat itu di dunia dan di akhirat. Tapi di akhirat yang lebih banyak lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Ma yusibul mu'min, bukan orang kafir ya. Apa saja yang menimpa orang beriman, min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khatiyah. Masya Allah, anak kira habisnya air tanda habisnya kajian jemaah. Ini ditambahin airnya. Baik. Apa saja yang menimpa orang beriman, duri, atau yang lebih kecil, atau yang lebih besar dari duri. Kadangkala kita bersihkan tangan kita, kuku kita, tahu-tahu kecucuk, sakit. Antum kalau kecucuk itu ingat sama dosa. Ya Allah, aku tusone hamba ya Allah. Astaghfirullah. Antum kadangkala jalan kesandung, ingat banyak dosanya hamba ini ya Allah. Ini kan penghapus dosa dan pengangkat derajat. Tapi kadangkala kita kena duri, lagi mau diangkat derajat anak sih. Iya memang bisa mengangkat derajat musibah itu. Tapi awalnya untuk menghapuskan dosa. Maka kata Nabi SAW, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau Allah hapuskan dosanya. Jadi tergantung orangnya. Tergantung bagaimana kita. Kita melihat yang paling besar cobaannya siapa? Para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Para nabi yang paling besar cobaannya. Coba kita lihat. Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun berdakwah jemaah? 950 tahun berdakwah. Yang ikut berapa? Ada yang mengatakan 70, paling banyak 80 orang. Cuma segitu. Diuji sama istrinya, diuji sama anaknya,
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah Azza wa Jalla, sama bapaknya sendiri. Ujian itu bapaknya sendiri. Dibakar Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun minta anak, belum dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Diuji. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ternyata bala itu untuk mengangkat derajat. Selain untuk menghapuskan dosa. Kalau orangnya orang soleh yang kena musibah, orang ya, bukan kita. Karena kalau kita merasa soleh. Tapi kalau melihat orang, kita kan berbaik sangka. Orang ini Masya Allah. Jangan berburuk sangka. Ada seorang alim ulama, seorang yang ya menyebarkan kebaikan, lalu dia kena musibah, mobilnya tabrakan umpamanya. Kemudian dia terluka ini itu, jangan mengatakan koe duit dosa satiku. Dosa apa? Astagfirullahaladzim. Jangan. Tapi kalau kita yang kena musibah, dosa dulu. Tapi kalau orang lain, mudah-mudahan kayaknya untuk mengangkat derajat dia. Tapi kalau memang dia pelaku dosa, ya mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ahibati fillah, musibah itu mengeluarkan sifat ujub, berbangga diri. Di situ ada pelajaran tauhid, agar kita tahu kita makhluk yang lemah. Antum dikasih sama Allah sakit gigi, antum cari orang yang dapat mengantarkan antum ke dokter gigi. Antum ke tempatnya dokter gigi, minta tolong dok, loro dok. Jadi tahu, supaya kita nggak ujub. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia benar-benar diciptakan lemah. Ketika dia nggak pernah sakit, ketika dia nggak pernah susah, kadang-kadang dia merasa besar, merasa kuat, dikasih tuh musibah. Supaya dia turun, lalu mengatakan ya Allah. Lalu dia minta sama Allah. Oleh karena itu ahibati fillah, di dalam semua musibah itu pasti ada hikmah. Tinggal bagaimana kita menata hati kita. Sebenarnya masih banyak, tapi karena ya ini bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad ya, Ma. Ini hari apa? Hari Selasa. Ini orang-orang pada mau berangkat kerja. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke Masjid Muhajirin ini. Karena kita ingin bersama orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor kelak pada hari kiamat jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.